Berhubung akhir-akhir ini karakter misterius Akagami no Shanks banyak disorot baik di movie maupun di manga, khususnya di chapter 1054. Di sana Akagami no Shanks mengatakan bahwa saat ini sudah waktunya untuk mencari harta karun One Piece. Di balik apa yang dia ucap, apa sebenarnya yang menjadi alasan Shanks baru sekarang mencari One Piece? Kenapa tidak dari dulu, mengingat dia adalah orang yang pernah menemani perjalanan Roger dan telah lama menyandang statusnya sebagai Yonko? Apa mungkin Shanks sengaja menunggu hari di mana dua Yonko seniornya ditumbangkan? Ataukah Shanks memang telah dirancang untuk menjadi rival utama Luffy dalam perburuan harta karun One Piece? Atau jangan-jangan ada hal lain yang berkaitan dengan Luffy sendiri, kenapa Shanks baru bisa meraihnya sekarang? Mari kita bahas dan kita diskusikan mengenai motif di balik tujuan Shanks di konten Opini ID. Akagami no Shanks, mendengar namanya saja membuat semua penggemar di kalangan One Piece bertanya-tanya tentang siapakah Shanks sebenarnya. Sebesar apa kekuatan yang dia miliki, dari mana dia berasal, apakah dia seorang penyandang nama Di, ataukah dia adalah keturunan dari kaum Tenryubito. Semuanya masih menjadi misteri yang sampai saat ini belum diungkap secara jelas. Namun di balik sosoknya yang misterius, terdapat clue atau petunjuk yang bisa kita rangkai untuk mengetahui identitas asli dari Shanks. Seperti misalnya, baru-baru ini melalui film Red telah dikonfirmasi bahwa di usia 1 tahun, Shanks ditemukan Roger di sebuah peti harta karun selepas insiden bernama God Valley. Di sana juga disebutkan oleh Gorosei bahwa Shanks merupakan bagian dari keluarga Firland. Dari dua fakta tersebut tentu membuat kita merasa apa benar Shanks adalah keturunan dari kaum naga langit. Karena kita tahu sendiri God Valley memiliki arti lembah para dewa. Demikian juga dengan keluarga Firland yang seolah merujuk pada nama keluarga kaum bangsawan. Kemungkinan ini dapat kita kaitkan dengan berbagai pergerakan Shanks selama ini. Dari mulai kemunculannya di Tanah Suci Marijos, mampu berbicara serta berhubungan langsung dengan tetua Gorosei, dan juga mampu menghentikan perang besar Marineford. Semua itu seolah mencerminkan bahwa Shanks memang memiliki hubungan dekat dengan kaum bangsawan dan juga pemerintah dunia. Belum lagi jika kita kaitkan dengan keberadaan Shanks yang selalu muncul di waktu yang sangat pas. Dia seolah tahu apa yang akan terjadi ke depannya dan langsung berupaya mencegah hal-hal buruk terjadi. Seperti contohnya menyuruh Shirohige untuk menghentikan Ace menangkap Marshal di Teach, mencegah Kaido yang ingin pergi ke perang besar Marineford, ataupun baru-baru ini Shanks yang tiba-tiba muncul di Wano dan mengusir salah satu admiral. Semua kedatangannya ini tentu bukanlah sebuah kebetulan belaka. Pastinya Shanks memiliki koneksi kuat untuk mendapatkan berbagai informasi di pemerintah dunia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, jika memang Shanks adalah bagian dari kaum bangsawan, lalu kenapa Shanks tetap menjadi bajak laut? Apakah dia ingin menguasai dunia di balik bayang-bayang, ataukah dia ingin menjadi raja bajak laut? Rasanya itu tidak mungkin, karena sejauh yang diperlihatkan, Shanks adalah orang yang cinta akan perdamaian. Dia selalu menempatkan dirinya sebagai sosok penyeimbang bagi dunia. Maka dari itu, menurutku alasan kenapa Shanks tetap menjadi bajak laut adalah karena pada dasarnya Shanks masih menyimpan tekad yang ingin diwariskan Roger. Shanks tahu bahwa dirinya bukanlah orang terpilih, makanya dia menitipkan topi jerami peninggalan kaptennya pada Monkey D. Luffy. Untuk itulah, demi bisa menuntun dan membimbing orang yang terpilih, dibutuhkan kekuatan besar seperti Yonko atau kemampuan intelijen seperti pemerintah agar bisa menciptakan perubahan besar bagi dunia sesuai dengan apa yang diharapkan Roger. Kemungkinan ini memang baru sebatas asumsi, karena di dalam chapter 1054 kemarin kita dibuat terkejut dengan apa yang diungkap oleh Akagami no Shanks. Dia mengatakan bahwa saat ini sudah waktunya untuk mendapatkan harta karun One Piece. Dengan peranannya sebagai orang yang memiliki dua sisi mata pisau, bisa berada di kubu pemerintah dan bisa berada di kubu bajak laut, tentu membuat kita pun merasa apa mungkin Akagami no Shanks nantinya akan membelot pada Luffy dan menjadikannya sebagai saingan dalam perebutan harta karun One Piece. Untuk lebih jelasnya mengetahui jawaban ini, mari kita masuk ke dalam inti pembahasannya.
Kita tahu setelah manga chapter 1054 dirilis, tidak sedikit orang mengira bahwa Shanks nantinya akan menjadi musuh utama Luffy dalam perebutan harta karun One Piece. Hal itu tidak sepenuhnya salah karena memang di dalam chapter itu sendiri, tepatnya setelah 2 Yonko ditumbangkan, tiba-tiba saja Shanks mengatakan pada Backman bahwa saat ini sudah waktunya untuk mendapatkan One Piece. Dilihat dari apa yang dikatakan Shanks, tentu membuat kita bertanya-tanya kenapa Shanks tidak mendeklarasikannya dari dulu. Apakah Shanks tidak sanggup menumbangkan kedua Yonko seniornya? Jika alasannya hanya sebatas itu, menurutku itu tidak masuk akal karena kita tahu sendiri Shanks adalah orang yang bisa menahan bentrokan Haki Shirohige, menghentikan Kaido yang akan menuju Marineford, dan dia jugalah yang menghentikan perang besar Marineford. Ditambah lagi, di dalam chapter 1055, Shanks diperlihatkan memiliki Haoshoku Haki yang sangat luar biasa. Sekelas Admiral Ryokugyu saja sampai dibuat kocar-kacir oleh haki yang dipancarkan Shanks dari jarak yang cukup jauh. Hal ini pun menandakan bahwa Shanks bukanlah orang sembarangan. Kekuatannya bisa disetarakan dengan para Yonko senior atau bahkan tetua dari para Gorosei. Kemudian jika nantinya Shanks dianggap sebagai villain dan akan menjadi rival bagi Luffy, rasanya itu juga mustahil karena di chapter 1055 kita juga ditunjukkan pada Shanks yang telah mengusir Admiral Ryokugyu. Apa yang dilakukan oleh Shanks ini seakan menunjukkan bahwa Shanks berada di sisi Luffy dan para bajak laut lain yang telah menciptakan sejarah baru bagi era bajak laut. Maka dari itu, di sini aku berkesimpulan kemungkinan besar Shanks adalah karakter penghubung yang akan membantu Luffy untuk menemukan harta karun One Piece. Bukan sebagai rival, melainkan Shanks meyakini bahwa untuk mewujudkan One Piece yang sebenarnya diperlukan sosok orang seperti Monkey D. Luffy. Alasan Shanks meyakini hal itu bisa kita lihat dari apa yang terjadi pada kaptennya yaitu Goldie Roger. Jika One Piece bisa didapatkan dan diwujudkan oleh semua orang, kenapa tidak ada yang berubah dari Roger? Dia malah menyerahkan diri pada angkatan laut dan malah membujuk semua orang di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan harta karun One Piece. Kalau misalnya One Piece memang sesuatu yang dilihat Roger, buat apa Roger menciptakan era bajak laut? Bukannya dia adalah tipikal orang yang tidak suka menciptakan peperangan, terkecuali kalau memang ada masalah besar yang harus segera dituntaskan. Apalagi mengingat pada apa yang dialami Roger setelah mencapai Pulau Logtail, dia merasa kedatangannya ke sana dinilai terlalu cepat karena beberapa hal, seperti belum lahirnya salah satu senjata kuno, usianya yang tidak akan bertahan lama, dan juga adanya sebuah ramalan yang menyebut akan munculnya pewaris tekad Joy Boy suatu hari nanti. Oleh karena itu, dari sini bisa ditarik kesimpulan kemungkinannya sesuatu yang dilihat Roger di Logtail bukanlah One Piece yang sebenarnya, melainkan itu adalah potongan puzzle terakhir yang harus diselesaikan oleh orang terpilih, khususnya dia yang menyandang nama D sekaligus merepresentasikan sosok Joy Boy. Untuk itulah, demi meneruskan sesuatu yang telah dia ketahui, Roger memilih mati dieksekusi di hadapan seluruh penduduk dunia. Hal ini semata-mata dilakukan agar melahirkan sosok penerus yang akan mewarisi tekad, semangat, serta cita-cita demi bisa mewujudkan One Piece. Dan sekarang, berkaca pada Akagami no Shanks, meski sosoknya terkesan misterius, tapi ada satu hal yang membuatku merasa bahwa Shanks memiliki peranan yang mirip dengan Roger. Jika Roger kita anggap sebagai orang yang membuat jembatan, maka Shanks adalah orang yang merawat dan mengawasi jembatan itu. Buktinya, kenapa dia harus repot-repot membentuk kelompok bajak laut, mencuri buah iblis legenda, merelakan satu tangan, bahkan menitipkan topi jerami peninggalan kaptennya pada Monkey D. Luffy. Tentu semua itu memiliki motif tersendiri, dan satu-satunya motif yang bisa kuasumsikan di sini adalah karena Shanks telah diberitahu oleh Roger perihal cara untuk mendapatkan One Piece. Tidak cukup hanya dengan menemukan Pulau Logtail saja, tapi dibutuhkan seseorang yang menyandang nama D sekaligus perwujudan dari Joy Boy untuk bisa membuka tirani misteri One Piece. Maka tidak heran alasan kenapa Shanks baru sekarang ingin mendapatkan One Piece. Menurutku itu disebabkan oleh kebangkitan sosok Joy Boy yang ada pada diri Luffy. Yang mana kita tahu Luffy saat ini telah menjadi seorang Yonko. Itu berarti Luffy selangkah lagi bisa mendapatkan One Piece dan menjadi raja bajak laut.
Shanks pasti tahu akan hal itu, buktinya dia bersama kelompoknya sampai datang ke perairan negeri Wano. Padahal sebenarnya yang ingin dia tuju di sana hanyalah sekedar promosi film Red. Terlepas motif kedatangannya ke Wano dirasa tidak begitu jelas, tapi setidaknya kita telah sedikit ditunjukkan pada kekuatan yang dimiliki Shanks. Terlebih kemunculannya ini juga sedikit menjawab mengenai kemisteriusan Akagami no Shanks. Apakah dia baik ataukah jahat? Tampaknya sudah jelas dari tindakan yang dia lakukan. Sampai saat ini Shanks masih berada di sisi Luffy. Meskipun seiring cerita berjalan, semuanya pasti akan kembali tergantung pada Eiichiro Oda yang ingin memainkan karakternya. Karena sejauh yang kuamati, layaknya CCTV atau mata-mata, Shanks adalah salah satu karakter berpengaruh yang sengaja ditempatkan Oda berada di kubu yang netral. Hal itu berguna untuk merubah plot twist yang akan sulit ditebak dan membuat cerita One Piece semakin menarik. Well teman-teman, daripada penjelasannya malah kemana-mana, mungkin itu saja yang bisa kubahas. Perlu dicatat, ini hanya sekedar opiniku pribadi yang sebenarnya tidak begitu mendasar. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, karena ini cuma sebatas hiburan untuk membawa imajinasi terbang ke atas. So, thank you for watching and see you next time.